Setia, setia, setia. Terkadang ada yang sudah berjanji, lalu kemudian tidak setia dengan janjinya. Kesetiaan menjadi harapan dalam kehidupan keluarga, persahabatan, pekerjaan, di mana kita berada. Tuhan setia. Dia selalu mengupayakan bagaimana umat ciptaannya tidak begitu saja terbuang. Maka dengan setia oleh kasih-Nya Tuhan memberi jalan keluar untuk keselamatan manusia. Tuhan senantiasa setia menyertai kita. Dan di waktunya, Yesus akan datang kembali memberi keselamatan bagi orang percaya yang senantiasa berharap dan berserah kepadanya. Biarlah kita hidup dengan selalu belajar kepada Tuhan dan nyata dalam ungkapan iman kita. Hal ini ada juga di dalam praktek hidup Rut yang setia melebihi praktek kebiasaan banyak orang, sebab dia ada di dalam tuntunan Allah. Selamat hari Minggu kedua setelah Trinitatis, Bapa, Ibu, anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Rut 1 ayat 7-17. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Tuhan setia dalam hidup kita.
Dia senantiasa setia menyertai kita dalam berbagai keadaan. Kesetiaan Tuhan ini menjadi nilai yang berharga bagi seorang perempuan yang bernama Ruth. Dia ditinggal mati suaminya. Ketika mertuanya hendak kembali ke kampung halamannya di Bethlehem, dia setia menemani. Daerah baru, umur yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk tetap setia menemani mertuanya, Naomi. Kesetiaan Ruth yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Sebab dari keturunannya lah lahir Yesus Kristus, penyelamat dunia. Kasih setia Tuhan bagi umat manusia boleh dilihat dari kesetiaan Ruth kepada mertuanya. Ruth orang Moab yang menyembah banyak Allah. Bukan keturunan Yahudi, namun justru disertakan Tuhan di dalam rencananya bagi Naomi yang kehilangan suami dan anak-anaknya. Terutama juga sebab dari garis keturunannya lah Daud sampai kepada Tuhan Yesus. Kasih Ruth yang bukan bangsa Yahudi tidak hanya mengasihi suaminya, namun juga ibu mertuanya. Tuhan yang setia ternyata boleh juga diikuti oleh umat manusia dalam berbagai hubungan. Bila mana ada hubungan yang tidak mesra, termasuk antara menantu dan mertua, sikap Ruth dan mertuanya bolehlah menjadi acuan untuk boleh diberkati Tuhan di dalam hubungan. Naomi di dalam penderitaannya bukan mengharap apalagi menuntut sesuatu untuk dirinya dari para menantunya, namun dia mengharap dan bersikap baik untuk kesejahteraan menantunya. Begitulah hidup yang diterangi firman Tuhan. Selalu berusaha memberi kebaikan-kebaikan bagi sesamanya. Maka sudahlah sangat tepat hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Di dalam bersikap sekalipun sedang mengalami kesusahan hidup. Naomi yang sedang pulang ke tanah Yehuda berkata kepada menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Kebaikan keluarga yang ditempa dalam derita oleh kasih Allah berpengaruh besar kepada nilai solidaritas. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu salah satu mantunya Orpa mencium mertuanya itu meminta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Kata-kata, "Tangan Tuhan terancung terhadap aku," membuat Orpa undur, tidak bersedia mengikuti Naomi, bila mana hidup di dalam hukuman Tuhan. Ruth yang bukan orang Yahudi, tentu sekali baru mengerti firman Tuhan dari suami dan keluarganya. Tetapi hal yang menggembirakan, pendengaran akan firman Tuhan itu dapat berbuah dalam kehidupannya.
untuk ikut mertua di dalam langkah hidup, termasuk dalam keberimanannya. Tetap yang terbaik dalam kehidupan bersama Tuhan, menyertakan wujud kebaikan kasih dengan melindungi, menopang yang dikasihi hingga hari kematiannya. Maka ketika Rut diminta meniru mengikuti Orpa, Rut berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Kasih yang memang ajaib. Naomi yang dulu melayani, melindungi, memperhatikan keluarganya, sudah waktunya juga mempersiapkan diri menerima kasih, pelayanan dari orang-orang yang Tuhan perkenan melakukan kebaikan hingga akhir hidup yang tidak terlalu lama ini. Setelah tiba di Bethlehem, Rut tentu tidak berpangku tangan sesuai dengan aturan di Bethlehem. Dia mencari nafkah mereka dengan memungut jelai. Menurut Taurat, kategori miskin adalah pendatang, anak yatim dan janda. Mereka boleh menikmati hasil ladang atau jelai, butir-butir jelai yang tertinggal atau tercecer di ladang. Itu adalah hak orang miskin dan tidak usah meminta izin untuk mendapatkan itu. Begitulah cara terhormat orang miskin menyambung hidup. Tuhan jugalah yang menuntun Rut masuk ke ladang Boas. Rut bekerja keras untuk pekerjaannya tersebut bagi kehidupan dia dan mertuanya. Biarlah kita hidup sebagaimana Tuhan yang setia kepada kita, terutama dalam kasih yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Biarlah kita juga tetap setia di dalam hidup kepadanya, dengan selalu hidup setia mengasihinya dan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman saat ini. Kami boleh selalu untuk belajar setia kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan akan menjadi acuan kami untuk boleh setia kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam kehidupan kami untuk tetap setia dalam keimanan yang berdampak juga kesetiaan dalam keluarga, di dalam tugas tanggung jawab di dunia ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.